Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Belajar bersama, daring atau pembelajaran jarak jauh. Berkenaan dengan materi kita, kali ini adalah buku pengayaan non-fiksi. Selamat belajar, siapkan diri dan peralatan yang dibutuhkan. Baik, buku pengayaan atau non-fiksi. Ini sudah tertera beberapa contoh buku non-fiksi. Nah, kita tentunya dapat membayangkan apa sih buku non-fiksi itu. Untuk kompetensi dasarnya, menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. Indikatornya, menganalisis butir-butir penting dari dua buku pegangan, menganalisis butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca, menyimpulkan persamaan dan perbedaan dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, menganalisis butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca dengan cermat secara berkelompok. Menyimpulkan persamaan dan perbedaan dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca dengan cermat dan runtut secara berkelompok. Contoh buku pengayaan atau non-fiksi. Ini merupakan contoh-contoh buku pengayaan non-fiksi. Bagaimana kira-kira sudah punya gambaran atau bayangan tentang pengertian buku non-fiksi? Kita simak pengertian buku non-fiksi. Buku pengayaan atau non-fiksi adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Jadi, buku yang berisi pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu sebagai standar rujukan. Itu namanya buku pengayaan atau non-fiksi. Contoh pedoman penulisan karya ilmiah ini jelas masuk dalam kategori buku pengayaan atau non-fiksi. Buku pengayaan atau non-fiksi berisi wawasan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Buku pengayaan biasanya berisi pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, ekonomi, pendidikan, dan kepribadian. Buku pengayaan disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif, sehingga isinya mudah dipahami oleh pembaca. Penggolongan buku pengayaan atau non-fiksi. Yang pertama, dari segi materi, ada pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Dari segi penyajian, ada ilmiah atau non-fiksi dan non-ilmiah atau fiksi. Ya, perlu diingat dan dipahami. Non-fiksi itu artinya yang ilmiah, fiksi non-ilmiah. Fiksi itu fiktif ya. Nah, fiktif itu kan tidak nyata. Fiksi berarti tidak nyata atau khayalan. Kalau non-fiksi berarti berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau yang nyata. Karakteristik buku pengayaan atau non-fiksi. 1. Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Ini bisa kenyataan atau bisa rekaan. 2. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. 3. Materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan atau menggunakan penyajian gambar. 5. Penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Berlanjut ke ciri-ciri buku pengayaan,
pengetahuan. Yang pertama, materi atau isi buku bersifat kenyataan. 2. Pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum. 3. Pengembangan materi bertumpu pada perkembangan ilmu terkait. Dan 4. Bentuk penyajian berupa deskriptif dan dapat disertai gambar. 5. Penyajian isi buku dilakukan secara populer. Ya, butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi yang pertama adalah nama pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, daftar isi, daftar lampiran, isi, ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya, langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan. Yang pertama, mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditentukan. 2. Mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. 4. Menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Baik, demikian pembahasan mengenai buku pengayaan atau non-fiksi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.